untuk menyampaikan pendapat hukum kita melalui undang-undang. Yang mau saya bahas di sini yaitu tentang mereka itu minta RJ. Mereka minta menghentikan perkara. Dihentikan perkara itu kan kalau di dalam pengadilan itu namanya intervensi, gugatan intervensi kalau di pengadilan. Nah, kalau RJ dia di sebelum belum tersangka boleh dia lakukan. Kan ada penelitian tidak cukup alat bukti, tidak ini due process of law itu sudah dijalankan, sudah ada bukti, sudah ada dia naik penyidikan dan penyelidikan dan sampai tersangka. Nggak bisa dia untuk menghentikan perkara apabila dua jalan, satu RJ, kedua dia gugat secara prapit. Nah, bagaimana kita menyampaikan secara profesional sementara kita ngomong diganggu-ganggu gitu ya kan, seolah-olah mereka takut terpojok, kita yang dipojokkan gitu. Nah, dianggap kayak siapa tadi si Gofur dia bilang apa, kita ini mau ditantang tentang apa, tentang pasal yang dihafalnya. Dia menghafal tentang somasi ketika itu somasi perdata. Somasi pidana dia tidak ini kan 184 ya. Pas KUHP 184 itu di situ ada keterangan somasi. Ketika kita buat LP, di situ ditanyakan sama penyidik apakah sudah disomasi untuk memberikan peringatan bahwa ada mensreanya, ada niat jahat atau ada perbuatan apa. Jika kita somasi nanti perkara ini dia minta maaf atau salah paham atau salah gagal paham, kan selesai, nggak jadi di LP kan. Itu gunanya somasi. Nah, jangan dianggap somasi itu untuk perdata saja. Ini yang menjadi merasa mereka itu kita tuh salah gitu. Yang benar itu adalah mereka. Semua pendapat kita dianggap salah, kita direndahkan, dicemoohkan, seolah-olah dia itu adalah dewa kebenaran. Kalau dia merasa benar, kenapa dia menerima tersangka? Kenapa dia mau datang tiap minggu untuk wajib lapor? Nah, mungkin itu silahkan. Kalau bagi saya di sini bukan tadinya saya merasa tidak adil ketika saya ngomong mic dimati-matikan, ternyata mungkin micnya habis baterai, saya nggak tahu. Saya tanya sama Aiman, katanya itu habis baterai. Jadi saya agak sedikit kecewa gitu. Saya nggak mau berdebat kusir, berdebat yang tidak jelas. Makanya saya bilang itu omongannya bau kentut. Kenapa? Udah busuk omongan itu. Pahamin aja lah, kayak mana kentut. Kenapa saya sampai ngomong seperti itu? Karena mereka melakukan hal yang itu ke itu nggak pernah ujung ceritanya nggak jelas. Kalau memang mereka ada proses hukum, silahkan. Kalau merasa tidak bersalah, kenapa mau tiap minggu ada itu, ya kan? Ada mau buat wajib lapor. Oke, Bun, tadi pemahaman hukum Bunda kan cukup berbeda banget dan sedikit juga dianggap direndahkan lah, Bun. Yang di perdebatan ini gitu, pemahaman hukumnya gitu. Ya. Seperti apa nih ya? Pada akhirnya terjadi perbedaan pemahaman hukum. Ya di sini dia menantang saya dengan pendapat hukum. Pendapat hukum yang mana mau dia tantang saya? Pendapat hukum yang mana? Saya bilang kemarin itu zong penelitiannya ketika Rismon sudah berangkat. Pendapat hukum yang mana? Kan ada buku Rismon yang sudah dibagi 3, ya. Terus analisa yang mereka punya itu kan saya anggap zong. Kenapa? Karena yang 480 ini buku Rismon sudah diambil, tentu sudah tidak ada lagi nilai-nilai yang dikatakan 99,9 itu. Nah, pendapat hukum yang mana? Kalau tentang somasi kita malu loh. Seluruh Indonesia, seluruh pengacara baik pidana atau perdata boleh untuk somasi. Tapi itu bukan legal formil. Kalau tidak ada somasi, hukumnya terlantar, tidak dapat diterima. Beda ya, kalau perdata somasi itu kalau tidak ada melakukan somasi di gugatan perdata itu masih prematur. Tapi kalau
kalau pidana itu tidak menjadi landasan hukum, cuman bisa menjadi alat bukti ketika kita lakukan somasi menjadi barang bukti. Jadi itu supaya menentukan mensreanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bun, terakhir Bun dari saya Bun, tadi kan dianggap bahwa Bunda tuh selalu menjelek-jelekan di setiap podcast dan dianggap ya secara tidak langsung bikin gaduh lah seperti itu kan. Ya. Nah ini kan ya namanya juga perdebatan ya Bun ya gitu kan. Ya, saya nggak akan mau terlalu memberikan statement yang pasti seperti itu. Kita ini kan pengacara. Setiap pengacara itu punya pendapat. Pendapat hukum kita tidak lari dari KUHP. Itu satu pengacara bisa punya pendapat 10. Tapi harus kita hargai. Pendapat dia juga harus kita hargai. Jadi kita nggak pernah merendahkan pendapat dia. Cuman dia bilang apa yang menjadi yang kita anggap zong itu tentang buku, tentang yang sudah ketika respon sudah keluar. Jadi tidak ada nilai-nilai yang dinyatakan bahwa penelitian dia itu adalah kebenaran 99,9. Karena di buku yang 46 lembar atau 129 lembar itu tidak ada nilai di situ menjabarkan bahwa 99,9% ijazah itu palsu. Nah, ketika itu tidak ada dijabarkan, tentu tulisan dia sudah kita anggap zong. Itu kan pendapat hukum saya, boleh dong. Nah, hak saya. Nah, kalau mereka merendahkan saya, silahkan. Yang publik yang lebih tahu seperti apa. Ketika kita ngomong, mereka cuap-cuap kemana-mana ini. Cuman tadi saya melihat ada pendapat dari Repli Harun bahwa dia melakukan upaya hukum untuk kepentingan kliennya. Benar, saya juga dari awal saya lakukan untuk kepentingan klien, yaitu melakukan gelar perkara, kemudian SP3. Tapi kan saya pakai prosedur, nggak kemana-mana. Seharusnya jika apa guna gelar perkara apabila penyidik itu tidak sesuai memberikan masalah hukum terhadap klien saya, maka saya laporkan ke Propam. Di gelar perkara itu Propam ada, Warsidik ada, semua ada. Yang minta gelar perkara itu adalah saya. Mereka tidak minta. Nah, untuk apa? Saya belum sepakat, belum setuju bahwa klien saya ditersangkakan. Nah, kemana? Hak hukum ini sepenuhnya